This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita tiba pada eh, bagian kedua dari materi yang ingin kita bahas, yaitu terkait dengan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Secara harfiah, tentu teman-teman akan langsung dapat menebak sebenarnya arah daripada pembahasan yang saya sampaikan ini. Karena yang saya sampaikan ini secara harfiah telah jelas di situ terkait dengan siapa yang kemudian melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kalau kemudian kita membahas di awal siapa yang melaksanakan kekuasaan legislatif misalkan, artinya tentu DPR gitu. Kalau kemudian eksekutif, presiden dan jajarannya. Lantas kemudian kalau kemudian kita membahas terkait dengan kekuasaan kehakiman, pertanyaannya siapa gitu kan kalau di Indonesia. Sebenarnya jawaban itu telah mungkin tergambar dari teman-teman semuanya. Akan tapi di sini saya hanya akan kemudian memperjelas apa yang kemudian menjadi gambaran daripada teman-teman semuanya. Yang pertama bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia itu ya eh, pasca amandemen gitu dilaksanakan ya oleh 3 lembaga gitu. Meskipun yang bagian kedua itu bisa dikatakan seperti ini. Ya, beberapa literatur Komisi Yudisial itu adalah lembaga yang tidak menjalankan fungsi yudisial, namun ya dia adalah bagian daripada kekuasaan kehakiman. Kenapa kemudian kita katakan dia adalah bagian daripada kekuasaan kehakiman tapi tidak menjalankan fungsi yudisial? Karena Komisi Yudisial adalah lembaga yang fungsinya adalah untuk mengawasi perilaku hakim. Namun kemudian tidak melaksanakan penyelesaian sengketa ataupun yang terkait dengan penanganan sengketa-sengketa perkara. Sedangkan fokus yang akan kemudian kita jabarkan, akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Sedangkan kemudian peradilan-peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung ataupun kemudian peradilan khusus mungkin akan kemudian dibahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang gitu. Ataupun mungkin juga bisa mungkin setelah UTS dan lain sebagainya gitu. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk lebih jauh ya sampai kemudian kepada hal-hal yang kemudian kita rasa sangat dalam gitu, alangkah baiknya kita juga melihat apa sebenarnya yang terjadi pada saat awal kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana ketika pasca kemerdekaan ya urusan kekuasaan kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 dan saya kira juga kita melihat nanti sampai kemudian pasca amandemen undang-undangnya selalu berubah-berubah gitu ya. Karena memang substansi dari undang-undang lama itu juga memang agak bermasalah gitu ya. Pertama, memang secara konstitusional ya kewenangan Mahkamah Agung itu baik di Undang-Undang Dasar sebelum amandemen ataupun pasca amandemen itu memang sebenarnya Mahkamah Agung itu merupakan lembaga tinggi yang memiliki fungsi untuk kemudian melakukan fungsi yudisial gitu. Tetapi memang sebelum amandemen kita tidak mengenal Mahkamah Konstitusi. Satu sisi memang ada keadaan yang bisa dikatakan tidak memungkinkan untuk membentuk itu ya. Bahkan banyak yang menyatakan bahwa pada saat itu ya sarjana hukum itu sangat terbatas sekali. Ya, sarjana hukum itu sangat terbatas sekali. Sehingga memang karena hal tersebut ya kemudian belum sampai kemudian terfikirkan untuk kemudian membahas terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, meskipun begitu teman-teman semuanya ya, kita juga melihat sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 itu sangat sederhana sekali terkait dengan pengaturan terkait dengan Mahkamah Agung itu. Hanya berisikan 6 pasal semata. Ya artinya
yang dibahas itu hanya hal-hal sifatnya pokok-pokok semata gitu. Belum sampai kemudian pada urusan yang sangat substansial ya gitu. Meskipun ya itu untuk saat itu kebutuhannya memang hanya seperti itu. Meskipun seperti itu, teman-teman semuanya, kalau kemudian dicermati pada undang-undang itu, misalkan pada pasal 1, itu kan kemudian menyebut bahwa kekuasaan kehakiman itu siapa yang menunjuk, siapa yang melantik, dipilih gitu, yang memilih itu adalah presiden. Keterpilihan ketua dan wakil dan kemudian juga hakim yang dipilih oleh presiden itu menunjukkan bahwa di awal kemerdekaan bahwa kekuasaan kehakiman itu belum bisa dikatakan sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka ya, karena masih kemudian terbelenggu dengan keberadaan kekuasaan yang lain yaitu kekuasaan eksekutif gitu ya. Tapi memang kondisinya mungkin ya serba sengkarut dan lain sebagainya ya, antara kemudian menata kelembagaan dan kemudian mempertahankan kemerdekaan gitu ya. Gitu. Tetapi tetap perlu kemudian kita catat sebagai sebuah catatan sejarah bahwa pada awal kemerdekaan kita belum kemudian berkomitmen untuk kemudian menjalankan kekuasaan kehakiman itu secara merdeka gitu. Uniknya lagi gitu ya kejaksaan itu kan bisa dikatakan setingkat menteri gitu ya. Dan itu merupakan kepanjangan tangan dari eksekutif dalam bidang penegakan hukum gitu ya, dalam urusan penuntutan gitu. Nah, dari situ justru kemudian di mana kejaksaan itu tidak diatur dalam sebuah konstitusi, itu justru kemudian undang-undangnya itu kemudian mengharuskan pengaturannya, bukan mengharuskan ya. Jadi diatur ya bersama-sama. Jadi Mahkamah Agung dan Kejaksaan itu diatur bersama-sama gitu. Padahal itu ada dua kelembagaan yang berbeda, meskipun dalam fungsi penegakan hukum mereka bersama-sama kemudian di pengadilan tinggal kemudian posisinya kemudian yang berbeda. Tapi pada posisi itu seolah-olah kemudian meletakkan Mahkamah Agung itu sederajat dengan kejaksaan gitu. Padahal tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa kejaksaan itu hanya setingkat menteri saja gitu. Nah, menteri itu kan di bawah eksekutif. Padahal Mahkamah Agung itu kan setingkat dengan kekuasaan eksekutif atau presiden. Artinya di situ ada kita bisa katakan ada downgrade gitu ya, penurunan derajat daripada Mahkamah Agung. Itu merupakan sebuah kritik yang bisa kita catat dalam proses sejarah kekuasaan kehakiman di masa Orde Lama itu atau pasca kemerdekaan. Nah, barulah kemudian embrio-embrio itu muncul dengan pengaturan-pengaturan. Meskipun pengaturan itu sebenarnya kalau kita ngomong embrio pertama, sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang pertama itu sudah mengindikasikan hal tersebut. Tetapi kan kemudian tidak diatur dalam aturan lebih lanjut, dalam hal ini adalah undang-undang untuk mengatur hal tersebut sebagaimana yang diinginkan bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang merdeka. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 itu kan kemudian mengatur kekuasaan kehakiman dijalankan dengan tidak memandang kedudukan dalam masyarakat dari pihak yang berperkara. Nah, dari situ sebenarnya sudah mengindikasikan adanya bentuk imparsial yang pertama ya. Itu ada bentuk imparsial gitu. Ya. Artinya tidak ada urusan dengan siapa yang berperkara itu. Ya hakim ya terlepas daripada itu semuanya. Bahkan kalau kemudian itu urusannya memang yang berperkara pemerintah dengan masyarakat, ya kekuasaan kehakiman ataupun hakim yang sedang berperkara itu bersifat independen, tidak bisa kemudian dipengaruhi. Sebagaimana yang kita jelaskan di awal, di dalam kemerdekaan sebuah hakim itu mengandung 4 unsur tadi ya. Kalau kemudian kita unsurnya itu adalah dengan kelembagaan lain itu disebut sebagai kemerdekaan yang bersifat kolektif. Yang kedua, para hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dan hanya tunduk pada undang-undang. Nah, ini sebenarnya kalau kemudian kita acukan kepada Undang-Undang Dasar Pasca Amandemen gitu, sebenarnya hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar gitu. Artinya sebuah kekuasaan atau sebuah kewenangan itu sebenarnya tunduk pada undang-undang, bukan tunduk pada kekuasaan yang lain gitu ya. Ataupun bisa dikatakan kalau negara hukum itu negara hukum Rechtsstaat, bukan Machtsstaat gitu ya.
negara hukum berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan, gitu ya. Seperti itu ya. Jadi para hakim itu tunduk kepada sebuah undang-undang. Tapi di sisi lain gitu, mungkin dari pengaturan ini sebenarnya kemudian paham soal positif legal mind itu ataupun pola pikir positivistik itu kan kemudian bisa saja melekat ya, terlepas daripada bahwa corak hukum kita memang seperti itu gitu. Ya akhirnya cenderung kemudian hakim itu hanya berlaku sebagai corong undang-undang ataupun yang bisa kita katakan kalau yang dikatakan undang-undang seperti itu ya mereka menjalankan seperti itu tanpa kemudian berusaha untuk menggali lebih jauh. Padahal hakim itu mereka menegakkan hukum dan keadilan. Nah, tentu harus kemudian berusaha menitik beratkan pada persoalan itu ada hukum dan keadilan. Ya, tidak hanya kemudian apa yang tertuang dalam undang-undang itu, tapi juga kemudian berusaha untuk menegakkan yang disebut sebagai keadilan. Ya, kita lanjutkan ya pada konstitusi RIS Indonesia pada saat itu menjadi negara serikat gitu ya. Kekuasaan kehakiman ikut menyesuaikan dengan menjadikan MA sebagai pengadilan federal tertinggi ya. Sebagaimana yang saya sampaikan di apa namanya pertemuan sebelumnya gitu ataupun di kelas A itu video yang sebelumnya bahwa keberadaan pengadilan itu ya berada di negara bagian dan juga ada negara serikatnya gitu. DMA kemudian menjadi pengadilan federal yang tertinggi gitu. Tapi di negara bagian itu pengaturannya pengadilannya sendiri-sendiri seperti itu. Berbeda kemudian kalau kita melihat bahwa adanya pengadilan di negara kesatuan yang sifatnya itu adalah satu atap gitu ya. Kemudian pengangkatan ketua dan wakil ketua MA oleh presiden dengan mendengarkan senat dan berlaku seumur hidup. Nah, ini ternyata juga masih pengaturan seperti itu. Menurut Profesor Bagirmanan, jabatan seumur hidup adalah sebagai upaya memisahkan hakim dari urusan administratif dan politik kekuasaan lain. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman itu kita bisa katakan ya, sebenarnya eh, ada hal-hal yang bisa mempengaruhi putusan hakim itu yaitu terkait dengan lamanya menjabat ataupun periode dalam apa namanya seorang hakim itu menjabat gitu ya. Itu kadang bisa kemudian dipermainkan oleh kelembagaan lain gitu. Nah, ini kemudian dipilih untuk seumur hidup gitu ya. Maka kalau kemudian seorang hakim itu menjadi hakim seumur hidup, maka kemudian dia tidak perlu kemudian memikirkan, waduh nasibku nanti habis ini gimana dan sebagainya. Maka dia akan fokus kemudian untuk memberikan putusan sebaik-baiknya karena kemudian institusi dia berusaha kemudian menjamin keseluruhan hidupnya sampai kemudian meninggal atau paling tidak ya sampai kemudian uzur untuk tidak lagi mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim. Lanjutannya di dalam konstitusi RIS itu masih kemudian diberlakukan pengadilan adat di bawah pemerintahan Belanda gitu kan. Karena kan ya dikatakan kalau konstitusi RIS itu sebenarnya kan kepanjangan dan usaha untuk kemudian ya memisahkan Indonesia antara apa namanya satu kesatuan itu kemudian menjadi terbelah-belah gitu ya. Maka kemudian yang masih dicokolkan oleh Belanda yaitu masih dipertahankannya sistem pengadilan adat pada masa itu gitu ya. Jadi memang itu pada masa penjajahan itu memang ada yang disebut sebagai pengadilan adat. Yang berikutnya juga masih berlakunya pengadilan Swapraja atau pengadilan atas nama raja yang bisa kita katakan yaitu kadipaten, kesultanan dan kerajaan. Padahal teman-teman semuanya, kalau kemudian kita berusaha untuk konsisten dengan negara kesatuan, maka kan kemudian kita satu atap saja. Tapi berhubung ini adalah negara serikat, ya kemudian kalau negara serikat itu di setiap tempat itu ada kekuasaan-kekuasaannya. Nah itulah yang kemudian swapraja itu ya itu yang diinginkan ya negara bagian sana ada dan sebagainya. Dan itu tidak ada standarisasinya satu dengan yang lainnya. Terserah aja daerah tempatnya masing-masing. Nah, itulah yang kemudian bisa jadi menimbulkan di kemudian hari konflik gitu. Orang kayaknya kabur sana aja lah, kayaknya lebih ringan dah kayak gitu. Kalau aku mencuri sana lebih ini dan sebagainya lah, pertimbangan seperti itu. Nah, itu dari segi kepastian hukumnya sangat rendah sekali gitu ya dan bisa menimbulkan namanya perpecahan. Nah, juga Mahkamah Agung sebagai pengawas pengadilan
di bawahnya. Lanjut ya, kawan-kawan semuanya, ini tidak saya bahas secara komprehensif seluruhnya gitu, tapi parsial-parsial yang penting-penting saja gitu. Nah, pada saat itu Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu adalah masa transisi dari konstitusi sebelumnya. Maka catatannya adalah Dr. Rimdan mengatakan ya bisa dikatakan pada saat itu antara dulunya pengadilan yang kesatuan kemudian menjadi serikat, kemudian apa namanya berubah lagi menjadi kesatuan. Nah, itulah yang kemudian pengadilan itu ya amburadul lah, harus mengikuti ritme yang berganti-ganti terus ya gitu. Nah, itu berbahaya sekali. Nah, di situ juga diberlakukan Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1991. Nah, ya. Nah, tetapi kemudian yang paling bagian akhir yang perlu tercermati bahwa di situ ada penghapusan pengadilan adat dan pengadilan swapraja. Catatannya adalah pemerintah RI sejak awal kemerdekaan sampai 1991 memang belum banyak memiliki waktu dan tenaga untuk melakukan penataan badan-badan peradilan pada waktu itu secara menyeluruh. Nah, itu ya kita bisa akui gitu ya, antara menata kelembagaan dengan kemudian mempertahankan kemerdekaan. Nah, itu sebagai sebuah catatan kenapa kondisinya tidak kemudian seindah yang digaungkan ataupun seindah seperti asas-asas yang kemudian dituangkan dalam buku-buku literatur itu ya, kondisinya memang tidak bisa kemudian seperti itu. Nah, lantas kemudian pasca amandemen teman-teman semuanya bahwa kekuasaan kehakiman itu dijalankan oleh dua kelembagaan, pertama Mahkamah Agung dan yang kedua Mahkamah Konstitusi. Ini sudah saya sindir di pertemuan sebelumnya ataupun di video sebelumnya terkait dengan keberadaan kedua kelembagaan ini. Tambah juga ada lembaga-lembaga yang mungkin tidak akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu lembaga-lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Nah, Mahkamah Agung itu kita bisa katakan merupakan kelembagaan yang tertinggi ya, yang dalam struktur itu dalam urusan Court of Justice atau pengadilan keadilan gitu. Karena ada yang menyebut Mahkamah Konstitusi itu sebagai Court of Law gitu ya. Nah, Mahkamah Agung dalam kewenangannya itu sebenarnya hanya memiliki dua kewenangan yang konstitusional. Kenapa hanya dua? Karena konstitusi hanya menyebut bahwa Mahkamah Agung hanya mengadili pada tingkat kasasi serta menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Selebihnya adalah kewenangan tambahan yang kemudian ditentukan undang-undang tergantung dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang ataupun dari proses legislasi yang dilakukan oleh para Dewan Perwakilan Rakyat. Di luar daripada itu ataupun di luar daripada undang-undang, maka tidak boleh kemudian memberikan sebuah kewenangan kepada Mahkamah Agung. Karena sudah jelas dalam konstitusi kita secara limitatif kalau ingin memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung haruslah kemudian ya dituangkan ke dalam sebuah undang-undang. Nah, kualifikasi seorang hakim agung itu memiliki berapa ya? Seperti integritas, kepribadian, tidak tercela, kemudian adil, profesional, berpengalaman di bidang hukum. Nah, catatannya dari Profesor Bagirmanan terhadap kualifikasi tersebut bahwa ternyata seorang hakim itu haruslah kemudian ya memiliki kualifikasi yang lebih tinggi daripada DPR dan Presiden gitu. Ya. Bahkan kalau teman-teman tahu jadi hakim agung itu rata-rata minimal ya, rata-rata doktor gitu ya, bahkan profesor gitu. Mungkin 1-2 masih bergelar S2, tapi dalam urusan pengalaman bidangnya itu sudah lama sekali. Nah, jadi presiden tidak perlu kemudian teman-teman itu kemudian harus memiliki pengalaman cukup dalam eksekutif, enggak ada itu. Ya cukup nanti nyalon ada yang milih ya jadi gitu. DPR juga sama, apalagi DPR ya. Nah, kan SMA jadi juga gitu ya. Tapi kalau kemudian hakim agung, wah ini berat sekali. Dan yang pasti itu mempersyaratkan keahlian di bidang hukum gitu. Kalau presiden DPR kan nggak ada itu keahlian khusus. Sekarang DPR gitu punya keahlian dalam bidang hukum enggak gitu. Misalkan legislasi gitu, nggak ada juga gitu ya. Artis banyak masuk gitu. Padahal ya
kita lihat tidak ada kompetensi di situ. Tapi biasanya kan beliau-beliau di dewan itu memiliki staf ahli untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Nah, ada beberapa perbedaan dalam pengujian norma di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau yang pertama tadi soal kasasi dan yang kedua adalah soal pengujian norma di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pada prinsipnya kalau kita mau balik pada pembahasan kasasi, kasasi itu adalah tingkat kemudian terakhir dalam proses seseorang mendapatkan keadilan dalam sebuah perkara gitu. Tingkat pertama banding kemudian kasasi. Kalau PK itu adalah bentuk upaya lain gitu, maka disebut sebagai upaya luar biasa yang syarat-syaratnya ditentukan oleh undang-undang khusus gitu, diatur gitu. Tidak boleh kemudian secara ujuk-ujuk orang mengajukan yang namanya PK. Kalau kasasi pokoknya bandingnya udah ada putusannya ya boleh mengajukan kasasi tanpa kemudian memerlukan syarat-syarat tertentu gitu. Nah, perbedaannya di MA dan MK, pertama, jenis peraturan yang diuji di MA dan MK itu berbeda. Bahwa yang diuji di MK itu adalah undang-undang dan batu ujinya adalah undang-undang dasar ya. Sekaligus melengkapi bagian yang kedua itu. Kalau di Mahkamah Agung itu adalah peraturan di bawah undang-undang dan batu ujinya adalah undang-undang. Kemudian pengujian di Mahkamah Agung itu adalah pengujian legalitas. Kalau di MK itu konstitusional. Kenapa? Kalau di MK itu kan kenapa konstitusional? Karena itu karena itu menguji dengan batu uji konstitusi. Maka disebut sebagai pengujian yang konstitusional. Kalau di Mahkamah Agung pengujiannya legalitasnya semata karena batu ujinya adalah undang-undang. Gitu ya. Kemudian bahwa MA itu adalah Court of Justice dan MK itu adalah Court of Law ya. Kalau cari keadilan di Mahkamah Agung gitu ya, paling tidak kayak orang berperkara gitu. Tapi kalau kemudian urusannya pengujian peraturan, nah itulah disebut sebagai Court of Law yang diujikan di Mahkamah Konstitusi. Oke, bagian terakhir dari materi ini adalah terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Kalau kemudian kita membahas terkait dengan Mahkamah Konstitusi, itu argumentasinya Mahkamah Konstitusi berdiri sebagai bentuk jaminan ditegakkannya konstitusi, di mana sebelum amandemen ya apa yang dibentuk oleh dewan itu dianggap sebagai suatu hal yang absolut mutlak sepanjang itu kemudian tidak dibatalkan oleh kelembagaannya sendiri gitu. Tetapi kan kemudian kita tidak menganutnya itu, ataupun bagian yang kedua ini adalah tidak lagi menganut paham undang-undang tidak dapat digugat gitu ya, atau paling tidak itu kita menginginkan bahwa produk legislasi itu sesuai dengan konstitusi ataupun undang-undang dasar tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu ada beberapa ya. Pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sampai saat ini, ya Mahkamah Konstitusi belum pernah memutus pembubaran partai politik. Nah, ini menarik itu ya. Kenapa? Ya, teman-teman nanti ya bisa dieksplor lebih jauh lah. Ya mungkin kita pertemuan-pertemuan berikutnya bisa kita cek. Ataupun ya kalau tidak salah ada materi nanti ada terkait dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ya, itu nanti kita bisa bahas di situ. Nah, di luar kewenangan yang ditetapkan oleh konstitusi, ada juga kewajiban Mahkamah Konstitusi yaitu memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Jadi ada kewenangan dan ada kewajiban. Nah, kewajiban itu yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan impeachment atau pemakzulan. Jadi kalau kemudian Dewan ingin memakzulkan seorang presiden, itu harus kemudian terlebih dahulu membuktikan ataupun diberikan putusan ya tentang dakwaan apa yang kemudian diajukan oleh DPR terkait dengan apa yang dilakukan oleh presiden gitu ya, sehingga apa yang kemudian menjadi putusan ketika memakzulkan seorang presiden itu tidak semata-mata karena unsur politis ya, tetapi juga mengandung unsur yuridis gitu ya. Jadi kalau kemudian jatuh ya itu karena memang bukan karena like or dislike dalam urusan politik gitu, tapi memang betul-betul dibuktikan bahwa yang menyebabkan seorang presiden jatuh itu adalah karena beliau itu jatuh betul-betul karena melanggar konstitusi ataupun undang-undang.
semuanya. Nanti ada itu beberapa kriterianya sebagai dimaksud. Nah, itu sebenarnya untuk menghindari seperti yang terjadi pada masanya Gus Dur gitu ya. Ya itu juga jatuh gitu ya. Beliau jatuh karena ya apa ya, kita bisa katakan urusan politis semata gitu ya. Kemudian dilibatkanlah Mahkamah Konstitusi dalam urusan pemakzulan atau impeachment seorang presiden. Ada beberapa sebutan yang disematkan kepada Mahkamah Konstitusi. Yang pertama misalkan The Guardian of Constitution, itu merujuk kepada kewenangan terkait dengan pelaksanaan sebuah pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Artinya kan dia berusaha untuk menjaga konsistensi dari sebuah konstitusi. Yang kedua yaitu The Guardian of Human Rights gitu ya. Kenapa The Guardian Human Rights? Karena konstitusi itu kan pada prinsipnya kalau kemudian kita melihat itu ya apa yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi itu pasti undang-undang yang bertentangan dengan asasi manusia. Maka upaya yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi itu semata-mata untuk kemudian menjaga hak asasi manusia. Ataupun bisa katakan the guardian of human right gitu ya. Yang ketiga dikatakan the sole interpreter of constitution ya. Penerjemah penafsir ya, penafsir. Dan tidak sepakat dengan satu-satunya the sole interpreter. Dia mengatakan maknanya adalah satu-satunya penafsir gitu. Tapi ada juga yang tidak sepakat tapi dengan menggunakan istilah the last interpreter of constitution. Karena pada prinsipnya orang-orang itu sebenarnya ya boleh saja menafsirkan konstitusi sepanjang kemudian tidak radikal dan lain sebagainya gitu ya, ekstrim sebagainya. Tapi kalau kemudian tafsirnya itu kemudian berlebih gitu, kalau kemudian merasa kok rasanya kok nggak tepat, nah maka kemudian itulah fungsinya Mahkamah Konstitusi sebagai the last interpreter of constitution. Dan yang terakhir, the guardian of the guardian of demokrasi itu merujuk kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi baik dalam pengujian undang-undang terkait dengan pemilu maupun penyelesaian sengketa hasil pemilu. Oke teman-teman semuanya, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.